Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai Wakil Dekan Bidang Akademik, yaitu Bapak Dr. Ismail SHMH. Di sini saya sebagai moderator Aida Berlubis dan kedua rekan saya Rara Anggraidi dan Fatimah Zahra yang akan mewawancarai tentang strategi Fakultas Hukum UNAK untuk meningkatkan akreditasi dan juga mempersiapkan alumni yang kompetitif di dunia kerja. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ismail SHMH atas ketersediaannya meluangkan waktu untuk wawancara ini. Dalam kesempatan ini kami ingin mendengar pandangan Bapak mengenai strategi akademik dalam meningkatkan akreditasi fakultas, sekaligus upaya menyiapkan alumni yang siap bersaing di dunia kerja hukum. Kami ingin bertanya Pak, bagaimana Bapak melihat posisi akreditasi Fakultas Hukum saat ini, terutama dari sisi akademik, dan seperti apa target peningkatannya ke depan? Oke, terima kasih. Dalam posisi akademik sekarang untuk peningkatan akreditasi ke depan, Fakultas Hukum melalui pimpinan Bapak Dekan telah mengambil langkah-langkah strategis, terutama dalam sisi peningkatan fasilitas sarana dan prasarananya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara akademik ini peningkatan SDM, sumber daya manusia, yaitu dengan meningkatkan pendidikan dosen S3. Itu kan sesuai dengan aturan bahwa itu separuh dosen tetap harus 3. Sekarang kita udah lebih dari separuh itu sudah S3 ya. 6 yang sudah selesai, yang sekolah itu ada berapa? Ada 6 juga yang sekolah. Dosen kita hanya 17, berarti kan sudah melampaui batas gitu. Yang selanjutnya adalah dengan peningkatan jabatan fungsional dosen, itu dengan berapa dosen sudah mendapatkan lektor kepala. 4 orang dosen sudah mendapatkan lektor kepala, dan ini hanya 2 orang ya, itu masih sekarang ini sudah lengkap nih, minimal semua sudah berpangkat lektor. Semua dosen tetap itu sudah mendapatkan lektor minimal ya, jabatan, dan hampir lebih separuh itu sudah mendapatkan sertifikasi dosen. Lalu untuk mencapai Fakultas Hukum ini kan mau menuju Fakultas Hukum yang unggul, ini sudah disiapkan secara akademik. Dosen sudah menulis ya, ada yang jurnalnya Sinta, ada yang jurnalnya internasional, dan pengabdiannya juga ada yang Sinta 3, Sinta 4 masing-masing. Itu secara akademik ditingkatkan. Lalu buku juga dosen itu ada, sudah rata-rata dosen menulis buku. Jadi itu. Oke Pak, selanjutnya menurut Bapak tantangan akademik apa yang biasanya dihadapi oleh alumni saat memasuki dunia kerja, dan bagaimana fakultas khususnya bidang akademik menjawab tantangan tersebut Pak? Pertama, kalau menjawab lulusan ya dalam dunia kerja, biasanya fakultas itu yang menyediakan tempat kerja ya. Tempat kerja yang dikatakan tempat kerja ini ada beberapa dosen yang berprofesi di bidang hukum, pengacara dan notaris ya. Dan juga Fakultas Hukum menyiapkan lembaga pos bantuan hukum yang sudah terakreditasi, LBH Fakultas Hukum ya. Itu sudah terakreditasi, itu adalah sarana dalam menampung lulusan kerja setelah selesai kuliah. Ini adalah bukti nyata percepatan 6 bulan setelah lulus mahasiswa dapat diterima di dunia kerja. Peningkatan yang lain itu adalah melakukan kerjasama, misalkan sesama organisasi profesi, baru lembaga-lembaga penegak hukum, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Ini adalah bank juga, itu ada kerjasamanya, sehingga lulusan kita tadi dapat diterima sesuai dengan target. Dan pembekalannya juga dilakukan di fakultas, yaitu dengan cara magang. Ada yang magang bersertifikat, ada yang memang magang dilaksanakan oleh fakultas. Itu cara pendidikan. Selanjutnya Pak, apa harapan Bapak terhadap lulusan Fakultas Hukum ini ke depannya? Khususnya itu di bidang akademik dan profesionalismenya Pak. Kalau harapan kita, semua lulusan berhasil di dunia kerja diterima, karena kita lihat materi atau kurikulum yang kita jadikan standar itu sudah sesuai dengan
sesuai dengan standar yang diberikan oleh stakeholder. Nah, seperti itu. Memang banyak alumni sekarang yang belum alumni kita yang belum ada itu di bidang hakim belum. Kalau dia jaksa sudah, kalau pengacara banyak, baru kalau pegawai jadi banyak yang pegawai. Itu aja Pak. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Jawabannya cukup berharga. Mungkin ada nih kata-kata semangat untuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif, yang masih aktif di fakultas ini. Kalau saya ya, yang terpenting terus mencari inovasi. Terus mencari inovasi. Karena dengan inovasi harapannya adalah bisa menciptakan pekerjaan dan diterima di dunia kerja. Oke, terima kasih Pak untuk kata-kata semangat dan jawabannya yang berharga. Terima kasih. Semoga wawancara kali ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UNAI ini dan mahasiswa lainnya. Terima kasih Pak. Oke. Nah. Terima kasih Pak.